Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, pernikahan usia dini kembali menjadi sorotan setelah adanya promosi pernikahan dini dari salah satu wedding organizer. Tahun lalu di Lombok Tengah NTB, pernikahan dua remaja belia menghebohkan pemberitaan. Ironisnya pernikahan tidak melibatkan kantor urusan agama. Menurut data pernikahan dini, di tengah pandemi COVID-19 saat ini mengalami peningkatan. Benarkah hanya sebatas persoalan ekonomi? Kami hadirkan perbincangannya di Dialog Nusantara Petang. Dan saya sudah bersama dengan Mbak Devi Rahmawati, seorang pengamat sosial pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mbak. Ya, sehat ya Mbak? Insya Allah sehat. Ya Mbak Devi, kalau kita lihat pada saat ini data menyebutkan bahwa pernikahan dini di tengah pandemi meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana pendapat Mbak Devi sendiri? Ya, yang perlu saya sampaikan bahwa memang kalau dari segi peringkat Indonesia itu posisinya kalau menurut UNICEF kan posisi nomor 8 lah di dunia dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Nah, apa kemudian yang melatar belakangi tingginya pernikahan dini? Di mana artinya bukan Indonesia satu-satunya yang memang punya posisi demikian, tapi memang sebagian besar itu terjadi di Asia, lalu kemudian juga di Afrika. Tadi Mbak sudah menyampaikan bahwa ada faktor ekonomi, benar. Karena apa? Karena memang faktor ekonomi yang kemudian bertemu dengan cara pandang bahwa perempuan dan anak perempuan itu adalah beban dalam keluarga. Jadi ketika sebuah keluarga tidak memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, maka yang pertama akan dikorbankan tanda kutip ialah perempuan, khususnya anak. Artinya apa? Ketika seorang anak sudah bisa terlepas dari keluarga, maka beban keluarga tersebut akan dinilai berkurang. Karena kalau bicara anak laki-laki dianggap bisa lebih memberdayakan dirinya, artinya bisa dianggap kemudian diandalkan untuk menopang ekonomi keluarga. Sedangkan perempuan karena tanda kutip cara pandangnya adalah perempuan itu sebagai beban, maka ketika dia lepas dari keluarga, itu akan menjadi penolong bagi keluarga tersebut. Nah, ini cocok dengan data dunia yang menunjukkan bahwa bagi keluarga-keluarga miskin, potensi pernikahan dini oleh anak perempuannya itu 2,5 kali lebih tinggi daripada anak-anak dari kalangan menengah ke atas, anak-anak perempuan. Nah, ini menarik karena memang jumlahnya adalah walaupun disebut anak-anak, rata-rata itu jauh lebih banyak anak-anak perempuan yang menikah lebih dini dibandingkan dengan anak-anak laki-laki. Ada satu ilustrasi di sebuah negara itu 77% anak perempuannya, lalu kemudian 5% baru anak laki-lakinya. Nah, ini kenapa kemudian perempuan menjadi concern? Ya tadi, karena bukan hanya persoalan ekonomi, tapi berkelindan, bertemu dengan faktor cara pandang, cara pikir yang melihat perempuan itu bukan sebagai manusia yang produktif. Ya, tetapi sebagai beban begitu tadi ya Mbak ya. Nah, ini kalau kita lihat dari peta persebarannya di Indonesia, ini paling banyak di mana ini pernikahan dini terjadi? Ya, yang pasti tadi di kawasan-kawasan dengan ekonomi yang tidak cukup, artinya kalangan menengah ke bawah, itu tersebar di semua pulau. Nah, artinya apa? Bahwa persoalan yang perlu kita selesaikan adalah bagaimana dari segi legal, dari segi hukum kan kita tahu bahwa sudah ada batasan baru nih bahwa minimal 16 atau laki-laki juga 19, itu baik satu. Lalu yang kedua adalah memang pendidikan, karena ketika wawasan perempuan khususnya ibu kemudian diperbaiki, ini mudah-mudahan mereka sebagai salah satu influencer dalam keluarga itu bisa memberikan masukan bahwa pernikahan dini bagi anak-anak perempuan itu tidaklah menjadi jalan keluar bagi keluarga, tapi justru akan menambah beban baru, karena biasanya yang terjadi adalah pertama, anak-anak perempuan ini menikah dengan orang-orang yang sudah lebih dewasa, rata-rata 10 tahun lebih tua dari dirinya. Nah, ketika dirinya menikah dalam kondisi fisik dan psikis yang tidak siap, nah fakta menunjukkan bahwa kematian bagi perempuan yang hamil lalu melahirkan di usia di bawah usia yang cukup dewasa, misalnya di bawah 15
15 tahun itu 5 kali lebih punya potensi untuk meninggal, sehingga kemudian artinya baik itu bagi sang ibu yang melahirkan ataupun janin yang dikandungnya. Nah, artinya apa? Ini menjadi satu masalah besar bagi keluarga sebenarnya. Artinya ketika mereka merasa bebannya hilang, ya hilang tanda kutip, benar-benar hilang dalam konteks ada potensi kematian tadi dan sebagainya. Ini kalau kita kembali kepada definisi di mana pernikahan dini begitu ya Mbak Devi ya. Nah ini yang termasuk dalam kategori pernikahan dini itu anak di usia berapa rentangnya? Kan setiap negara punya apa namanya ininya masing-masing ya, aturan hukumnya masing-masing. Tapi yang jelas yang faktanya terjadi di dunia adalah di bawah 18 atau 15 tahun. Nah, kenapa? Karena jelas secara fisik itu belum siap mereka. Mereka jauh lebih rentan untuk meninggal, lalu kemudian juga mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk terjangkit penyakit misalnya. Lalu juga secara ketiga adalah secara mental, karena mereka belum matang dalam hal pengembangan atau perawatan anak, itu tidak akan optimal. Sehingga yang terjadi adalah, mohon maaf, ketika mereka berangkat dari kalangan menengah ke bawah, lingkaran kemiskinan tadi tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah putus. Kenapa? Karena dari orang tua yang tidak berdaya kemudian membesarkan anak-anak dalam kondisi yang tidak berdaya, maka mereka nyaris berpeluang selamanya tidak akan pernah keluar dari lingkaran kemiskinan tadi. Karena kalau perempuan kemudian dia memiliki kesempatan sekolah lebih baik, lebih lama, artinya tidak putus sekolah, lalu kemudian dia bisa memperbaiki, membantu juga perekonomian keluarga, ini tentu saja akan bisa membantu mereka meningkatkan standar hidup dan kelas mereka. Dan ini tidak terjadi ketika perempuan-perempuan harus menikah lebih dini. Ini yang kalau tadi Anda mengatakan bahwa peran ibu juga sepertinya menjadi tidak berdaya. Kalau begitu di sini peran orang tua sendiri ada di mana? Nah, persoalannya adalah tantangannya memang ketika orang-orang tua yang ada itu memang masih berpikir tadi bahwa anak itu adalah objek yang kemudian bisa dipertukarkan, yang kemudian bisa menjadi hak orang tua untuk melakukan apapun terhadap anak. Nah, oleh karenanya intervensi sosial itu sangat dibutuhkan, yaitu apa? Melalui pendidikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sekiranya diteladani, didengarkan, dikagumi oleh publik-publik yang berpotensi tadi untuk kemudian melakukan hal tersebut. Ditambah tentu saja di tingkat yang lebih makro, ketika dalam posisi orang-orang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tentu mereka harus dipastikan juga didampingi oleh pemerintah. Artinya ketika mereka sudah tidak merasa ada jalan keluar, biasanya perempuan yang kemudian menjadi salah satu pilihan awal untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan menikahkan. Nah, artinya memang ini tidak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Perlu ada sebuah upaya sistematis yang juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat agar memastikan proses sosialisasi, proses edukasi, lalu juga kemudian proses pendampingan dalam konteks bantuan ekonomi ketika memang mereka dalam kondisi yang sulit, sehingga tidak serta-merta ketika kondisi terjebak dalam jeratan kemiskinan yang luar biasa, lagi-lagi anak, khususnya anak perempuan yang kemudian menjadi yang pertama harus tanda kutip berkorban untuk keluarga, salah satunya lewat pernikahan dini. Dan bahkan beberapa daerah sebenarnya ini sepertinya memiliki budaya untuk menikahkan anak perempuannya lebih cepat begitu ya. Nah, ini kita bahkan tidak berbicara mengenai kota-kota yang terpelosok di daerah-daerah terpencil begitu. Ini bahkan terjadi di beberapa kota-kota besar di daerah-daerah yang sudah membudayakan hal ini. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, ya itu tadi. Artinya apa? Ini kan ada sekelompok orang juga yang mempromosikan bahwa pernikahan dini maksud saya itu sangat tepat, sangat baik dengan segala argumentasinya. Nah, artinya kita semua yang paham bahwa ternyata mudaratnya, risiko
resiko negatifnya jauh lebih besar, kita punya PR besar juga untuk sama-sama mempromosikan ini gitu loh. Jadi artinya jangan sampai kemudian kita berhenti ketika media mengangkat, kita kemudian heboh, tapi setelah itu kita selesai. Nah artinya apa? Kita semua punya peran yang harusnya memang diorkestrasi oleh pemerintah untuk tidak berhenti melakukan promosi bahwa pernikahan yang baik, pernikahan itu baik, tapi ada pernikahan yang jauh lebih baik ketika dilakukan sesuai dengan kapasitasnya bagi orang yang menikah. Apalagi sekarang sudah ada aturan hukumnya kan seperti itu. Jadi ini yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Iya, dampak-dampak apa yang terjadi secara psikologis bagi si anak perempuan ini ketika mengalami pernikahan dini yang kemudian gagal? Sudah banyak sekali data ya, artinya fakta ya, kita bicara fakta bukan bicara gosip dan sebagainya. Faktanya satu, karena mereka kemudian menikah dengan orang-orang yang sudah jauh lebih matang, dari segi fisik tadi. Ternyata ditunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah lebih dini itu punya potensi untuk mengidap penyakit-penyakit seksualitas yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak menikah lebih dini. Lalu kemudian ketika mereka masih sangat belia, mereka sendiri belum mampu menata emosi mereka, lalu sekarang kemudian harus hidup bersama dengan orang lain, bahkan harus membesarkan anak, ini sangat mungkin mereka itu belum bisa mengontrol, mengelola hubungan-hubungan, apalagi kemudian membesarkan anak. Kita tahu rumah tangga bukan hal yang mudah. Nah, bayangkan kalau anak usia 12 tahun, 11 tahun, 14 tahun, kemudian harus menghadapi tantangan berumah tangga yang artinya bukan hanya dia harus menguasai dirinya, tapi juga mengurus rumah tangga, mengurus ekonomi keluarga, lalu memikirkan membesarkan anak, memikirkan bagaimana membimbing anak, sedangkan dirinya sendiri saja masih membutuhkan bimbingan. Ini yang kemudian tidak heran banyak keluarga-keluarga yang dibesarkan dari kondisi kemiskinan, lalu ibunya adalah ibu yang sangat belia. Lagi-lagi ini yang membuat kemudian kehidupan keluarga tidak sesempurna yang dibayangkan, sehingga perceraian, lalu kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga sangat rentan terjadi, baik itu oleh suami ke istri ataupun orang tua terhadap anak, karena pemahaman tentang berumah tangga, kematangan emosi ini belum dikuasai. Nah ini ada juga yang banyak pandangan masyarakat yang menyatakan lebih baik menikah lebih cepat saja deh, menilai bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar ketimbang nantinya melakukan zina. Nah ini bagaimana dengan pandangan masyarakat seperti itu? Artinya begini, kalau kita kemudian bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, bukan berarti kemudian anak-anak kita akan berzina. Kalau orang tua mampu mendampingi anak dengan baik, tentu kita bisa memastikan anak-anak kita tidak perlu berzina di usia yang muda, kan begitu. Menikah itu suatu yang baik dan sangat dianjurkan. Hanya masalahnya kan kapannya. Nah, negara sudah mengatur gitu. Artinya bukan nggak boleh menikah. Tidak ada orang yang kemudian menentang pernikahan, tapi hanya waktunya, kapannya. Jadi satu, kita harus persiapkan kan gini. Pernikahan itu suatu yang suci. Kita semua mengharapkan pernikahan itu langgeng. Bagaimana mungkin bisa langgeng ketika orang-orang yang menikah tadi tidak dalam kondisi terbaiknya. Baik itu secara fisik, karena tadi, ingat, ujungnya bukan hanya persoalan perceraian misalnya, tapi kematian. Karena angka kematian akibat ibunya sangat muda, itu sangat tinggi. Baik sang ibunya maupun sang janin. Itu saja sudah sangat berbahaya. Artinya, pertanyaannya kenapa harus takut anak berzina? Berarti kita yang tidak mampu mendidik anak kita, menjaga anak kita, menanamkan nilai-nilai pada anak-anak kita, sehingga kemudian anak-anak kita harus memilih berzina, kan begitu? Nah, artinya cara pandangnya saja yang dirubah gitu. Artinya sekali lagi, bagi orang-orang yang melihat bahwa pernikahan dini ini buruk, bukan berarti tidak setuju pernikahan. Sekali lagi, tapi hanya waktunya, karena datanya sudah menunjukkan banyak mudaratnya, banyak tantangan negatifnya ketika itu dilakukan
di usia yang sangat muda. Baik, baik Mbak Devi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, masih bersama Mbak Devi. Mbak Devi, ini kalau tadi kita hanya membicarakan mengenai dampaknya terhadap anak perempuan begitu, ataupun perempuan di usia yang belum matang begitu. Nah ini kemudian dampaknya sendiri kepada pasangannya ini bagaimana, Mbak? Gini, sekali lagi data sudah banyak sekali menunjukkan bahwa tadi secara kesehatan fisik sudah kita bahas, lalu dari segi bahwa peningkatan KDRT, lalu kemudian perceraian. Nah, perceraian sama yang belum saya utarakan adalah soal gizi. Karena biasanya mohon maaf, jadi gini, orang sering berpikir bahwa gizi anak itu dimulai ketika dia lahir. Salah sekali, gizi itu, Pak, silakan nanti dikonfirmasi dengan pakar kesehatan, gizi itu dimulai dari ibunya. Kalau kondisi ibunya saja sudah dalam kondisi organ reproduksinya saja belum sempurna, beliaunya sendiri juga kurang gizi, lalu kemudian harus mengandung anak, yang terjadi apa? Anak-anak yang lahir itu sudah kekurangan gizi yang menyebabkan stunting. Stunting apa hubungannya sama negara? Secara umum, ketika lebih banyak anak yang mohon maaf dari segi gizinya saja sudah kurang, lalu kemudian ditambah dia nggak sekolah, yang terjadi apa? Kita akan memiliki generasi yang mohon maaf tidak akan siap bersaing. Ketika tidak siap bersaing, ujungnya apa? Negara ini akan miskin. Karena apa? Semua generasi yang ada, mereka tidak mandiri, mereka tidak punya kemampuan, kapasitas untuk bisa hidup secara mandiri, untuk bertarung di pasar bebas. Ujungnya apa? Tadi karena pernikahan dini tadi. Jadi orang sering berpikir ini kan urusan pribadi, urusan domestik. Tidak, ini urusan bangsa. Kalau sekian banyak orang yang stunting itu apa? Kurang gizi, sederhananya gitu ya. Kurang gizi, maka akan banyak orang yang tidak siap nanti ketika harus memasuki pasar kerja. Karena kalau sudah kurang gizi, ditambah plus tidak sekolah pula, ya itu adalah sebuah tanda kutip bencana untuk bangsa. Baik, secara singkat saja ini terakhir Mbak Devi, karena kita terbatas durasi, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh negara? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pernikahan dini ini tidak menjadi membudaya dan juga bisa dicegah hal-hal negatif tersebut? Pertama, tetap sosialisasi. Kedua, gandeng para tokoh publik untuk duluan menyadarkan mereka dulu. Jangan sampai justru para tokoh-tokoh publik, orang-orang yang dikagumi oleh masyarakat secara luas, justru yang mempromosikan soal pernikahan dini yang tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Nah, karena apa? Harapannya itu akan lebih mempercepat proses pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, agar ujungnya akan lahir keluarga-keluarga yang sehat secara lahir dan batin, sehingga bangsa ini juga akan siap untuk bersaing di tengah-tengah kompetisi global yang begitu keras setelah pandemi. Baik, Mbak Devi, terima kasih banyak atas informasinya dan juga telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Selalu sehat Mbak Devi.